Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan kegelisahan di hatinya memuncak kerana menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang baru saja memahami arti sebuah kerinduan. Seseorang yang sebenarnya memiliki keinginan yang cukup kuat untuk berkomunikasi denganmu, tetapi sempat menahan dirinya. Kita lihatkan seperti apa energinya ya. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Cups. Wow. Ini seperti seseorang yang sudah mencapai tahap, sudah mencapai limit dan meninggalkan pergi ya. Emosi yang sudah sangat-sangat berlebihan. Teman-teman, ini menggambarkan sebenarnya daripada kedua-dua belah pihak ya. Jikalau salah satu daripada kalian sedang ini mungkin memilih ya untuk menjaga jarak, mungkin memilih untuk menghindar, teman-teman ada seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu ya. Contohnya teman-teman, jikalau dia pergi dari kamu, ada penyesalan di sini untuk kembali. Nah, ini kan mulai memandang ke arah cangkir-cangkir ini. Jikalau kamu di sini yang menjauhkan diri, mulai menghindar darinya, nah mungkin ya, kamu juga menahan komunikasi. Contohnya, teman-teman dia benar-benar sedang merasakan kehilangan kamu. Nah, kartu ini sudah jelas menunjukkan ya, apa yang terjadi sehingga membuatkan hatinya begitu memuncak ya, kegelisahan di hatinya begitu memuncak kerana menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Nah, ini teman-teman sebenarnya walaupun menahan diri, ingin banget untuk berkomunikasi denganmu. Nah, di sini kalian sesuaikan. Siapa yang menahan diri sebenarnya? Apakah kamu yang juga turut menghindar atau sosok ini yang menahan dirinya dari berkomunikasi denganmu? Nah, detik ini teman-teman, jikalau di kartu Rider-Waite, sosok ini akan meninggalkan pergi cangkir-cangkir ini ya. Tetapi di kartu ini kamu lihat ya, seorang gadis duduk memandang ke arah cangkir-cangkir ini. Maka teman-teman, detik ini orang ini benar-benar ya menahan komunikasi, tetapi selagi ditahan, semakin gelisah jadinya. Okey teman-teman, kemunculan Seven of Swords, teman-teman ada banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu yang kamu tidak tahu. Banyak isi pikiran, isi hatinya yang dia sembunyikan dari kamu, tetapi kamu tidak tahu. Orang ini seolah-olah tidak mahu menunjukkan emosinya yang sebenarnya ya. Jikalau kartu ini diletakkan mendampingi kartu Eight of Cups. Teman-teman, dari segi pikirannya, baik dari segi pikiran, dari segi emosi, dari segi hatinya, ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Detik ini teman-teman, saya tidak tahu ya. Sekali lagi, kartu ini mengindikasikan seseorang yang memberikan alasan ya untuk tidak bertemu, tidak berkomunikasi dan bahkan menghindar. Entah itu energi dari kamu, entah itu energi dari dia. Apapun itu teman-teman, kalian di sini sedang berdiri dengan seseorang yang banyak menutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan isi pikirannya. Semakin tidak diberitahu, semakin tidak dikomunikasikan, semakin gelisah jadinya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Six of Swords. Nah, ini energi hubungan yang sudah semakin berenggang ya, di antara kalian berdua. Teman-teman, kamu sesuaikan jikalau detik ini kalian memang sedang berenggang, tidak berkomunikasi, sedang berjauhan. Teman-teman, ini bukan sekadar seseorang yang mempunyai keinginan ya untuk berkomunikasi denganmu, tetapi sebenarnya ingin datang kepadamu, ingin mendekati kamu, ingin menjangkau kamu, ingin berdamai dengan dirimu. Teman-teman, ini seperti no hard feelings ya. Entah ini dari sisi kamu, dari sisi Nadia, orang yang ingin berdamai sekali lagi dengan kamu ya. Orang yang ingin mendamaikan situasi. Okey teman-teman, kemunculan King of Swords. Teman-teman, saat ini sosok ini sedang lagi memikirkannya, apa yang patut dilakukan sekarang. Seperti sedang mencari cara, mencari jalan keluar dan memikirkan apa yang bisa dilakukan saat ini. Nah, kebelakangan ini teman-teman, sosok ini memang selalu memikirkan kamu ya. Semakin ke sini, wow, ini sangat sinkron ke tema readingan hari ini ya. Seseorang yang baru sahaja memahami arti sebuah kerinduan.
Kemunculan King of Swords menggambarkan intensitas pikirannya yang sedang mencari cara untuk kembali mendekati kamu atau mengabarimu. Teman-teman, jikalau dia ini mungkin teragak-agak untuk mencari kamu, ada keinginan yang sangat kuat untuk tidak lagi menahan dirinya dan berkomunikasi denganmu. Tetapi teman-teman, ini berbicara mengenai King of Swords, seseorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, orangnya sangat egois, orangnya sangat dingin, tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Tetapi dari segi pikirannya, wow, kamu selalu mengganggu pikirannya. Begitu ya. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Swords. Nah ini teman-teman, seseorang yang sudah kurang sabaran, ingin tidak lagi memikirkan isu ini, tetapi melakukan sebuah tindakan. Daripada hanya berdiri, teman-teman, sosok ini mulai ingin melakukan sebuah tindakan, iaitu berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat. Teman-teman, dia sudah tidak tahan lagi untuk bertahan seperti ini, menahan dirinya, dan detik ini benar-benar mencari cara untuk tidak memikirkan lagi. Daripada berfikir panjang, lebih baik melakukan sebuah tindakan, iaitu berkomunikasi denganmu bagi meleraikan situasi. Teman-teman, sosok ini tidak sanggup lagi untuk menahan dirinya, menyembunyikan perasaannya, dan sangat-sangat merasakan kehilangan kamu. Okey teman-teman, under the deck, Seven of Wands menggambarkan energi di mana detik ini mungkin masing-masing sedang membatasi diri, mungkin tidak berkomunikasi atau merasakan banyak rintangan dan halangan untuk bersama. Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sedang seperti cuba mempertahankan posisinya, benar-benar merasakan walaupun banyak rintangan dan halangan, dia sanggup berdepan dengan rintangan dan halangan itu, iaitu untuk kembali bersama kamu dan berkomunikasi lagi dengan dirimu. Walaupun mungkin dia sedar ada kesulitan kerana salah satu sedang membatasi diri. Nah, itu yang saya rasakan dari kartu ini. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa kamu di matanya saat ini. Seperti apa kamu di matanya saat ini. Wow, teman-teman, Ace of Cups. Sosok ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Apabila kartu ini diletakkan mendampingi kartu Eight of Cups, teman-teman, dia sangat merasakan kehilangan kamu. Nah, ini emosi yang sedang meluap-luap, penuh dengan kesedihannya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang baru sahaja memahami arti sebuah kerinduan. Sangat merindukan kamu sedih banget di saat merasakan kalian tidak lagi bersama, apatah lagi tidak berkomunikasi, sangat merasakan kehilangan kamu. Beberapa di antara dia yang lain, nah ini teman-teman, mungkin merasakan energi hubungan kalian masih baru Jikalau ini menarik energi orang lama, contohnya teman-teman, sedih banget di saat kehilangan kamu. Nah, kartu ini kan terbuka sendiri. Okey teman-teman, kita lihatkan dan seperti apa pula dia di mata kamu saat ini Seperti apa pula dia di mata kamu saat ini. Okey teman-teman, kemunculan The Fool. Wow, dia melihat kamu sedang sangat-sangat bahagia, memulai sesuatu yang baru, memulakan hidup yang baru. Teman-teman, ini seperti energi kamu yang beberapa di antara kalian bukan semua, sama ada ini energi pertama menarik hubungan baru, atau teman-teman, dia melihat kamu sudah bahagia sendiri dan mulai melepaskan koneksi ini. Teman-teman, kamu memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu dan kamu sangat tertarik dengan apapun yang kamu lakukan, maka kamu seperti mungkin tidak mencari waktu, tidak berminat untuk berkomunikasi dengannya. Nah, ini teman-teman, sama ada seseorang ini merasakan kamu melakukan sesuatu yang baru atau kamu sudah melepaskannya. Nah, kalian di sini sesuaikan teman-teman, di saat kamu melepaskan koneksi ini, segala sesuatu di pihak kamu berjalan seperti yang direncanakan, sesuai dengan harapan di hatimu. Maka kamu bahagia banget. Semakin kamu menjalankan sesuatu yang baru, kamu tidak lagi terganggu dengan energinya. Begitu Okey teman-teman, kemunculan Queen of Swords. Teman-teman, beberapa di antara dia menyadari kamu ini seorang wanita, lelaki yang sangat cerdas, dan dia juga sedar ada sesuatu yang sudah dia lakukan yang mungkin menyakiti kamu, sehingga kamu mencapai sebuah keputusan di sini untuk melangkah maju. Nah, ini teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin seorang janda atau duda, atau ini menarik energi kalian yang menonton Okey teman-teman, kita coba lihatkan lagi melalui ciri-ciri orangnya Okey teman-teman,
Siapa seseorang ini yang menahan dirinya dari berkomunikasi denganmu? Seseorang yang kegelisahan di hatinya semakin memuncak kerana menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Siapa dia? Okey teman-teman, holiday. Teman-teman, saya menangkap gambaran mungkinnya di saat kamu mendengarkan readingan ini, seseorang ini sedang lagi travelling atau berlibur ya. Atau mungkin ke tempat-tempat yang di mana, nah ini mungkin berkaitan dengan pekerjaannya teman-teman ya. Mungkin dia sedang merantau, pergi ke tempat yang berbeza ya, keluar daripada pulau, keluar ke kota atau sebagainya. Atau mungkin sedang travelling dengan keluarganya, begitu ya. Atau mungkin ada momen-momen holiday di antara kalian berdua. Contohnya, kamu bertemu dengan sosok ini sewaktu kamu berlibur. Seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, get some exercise. Teman-teman, sosok ini sosok yang boleh dikatakan ada dua energi yang berbeza sebenarnya. Sama ada sosok ini suka berolahraga atau teman-teman dia selalu duduk dalam posisi duduk. Dan semesta menginginkan sosok ini untuk membanyakkan ataupun membanyakkan pergerakan ya, seperti lebih ke arah berolahraga, bersenam daripada duduk sepanjang hari. Perlu menyihatkan badan, maka ini menarik dua energi yang tidak sama teman-teman ya. Sama ada orang ini pekerjaannya mungkin memerlukan dia untuk duduk sepanjang waktu, maka memerlukan senaman, atau sosok ini orang yang sangat aktif dari segi gaya hidupnya dan selalu melakukan, nah ini seperti selalu bersenam hampir setiap hari. Seperti itu ya. Orang yang suka ke gym ya, suka berolahraga, seperti itu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, do some research. Teman-teman, kalian di sini berdealing dengan seseorang yang boleh dikatakan mempunyai pemikiran yang sangat mendalam ya. Seperti King of Swords, orang yang sangat intens memikir dengan sedalam-dalamnya dan dan selalu ya mempunyai perencanaan masa depan. Orang yang akan menganalisa situasi ya, merencanakan sesuatu, mempelajari apa yang sudah terjadi sebelum bertindak. Maka teman-teman, ini entah ada kaitan dengan pekerjaannya ataupun tidak ya. Tetapi sosok ini teman-teman, sosok yang akan menganalisa segala sesuatu. Okey teman-teman, mungkin detik ini sedang mencari tahu ya dengan lebih mendalam kondisi kamu, situasi hubungan ini, seperti itu ya. Okey teman-teman, connect with nature menggambarkan energi seseorang yang sangat menyukai outdoor. Nah ini teman-teman, orang yang banyak menghabiskan waktu di luar ya, mungkin sangat menyukai alam semesta ya, sangat menyukai sesuatu yang hijau, kondisi di luar rumah ya, suka pergi ke tempat-tempat yang banyak pohon-pohon, banyak pokok-pokok, seperti itu ya. Sangat menyukai outdoor. Nah, ini juga mungkin beberapa di antara kalian bertemu ya di tempat-tempat terbuka seperti ini. Beberapa di antara dia yang lain di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman gambar seorang gadis yang di atas pohon ini ya. Saya tidak merasakan dia ini orang yang suka panjat pokok ya. Tetapi teman-teman, dia ini orang yang mungkin sangat adventurous. Nah, orang yang berjiwa petualangan, sangat menyukai sesuatu yang seperti nature ya. Sesuatu yang sangat natural. Sangat menyukai outdoor, mungkin juga sangat menyukai hiking, seperti itu ya. Pergi ke kawasan-kawasan yang bergunung ganang. Nah, seperti itu. Beberapa di antara dia yang lain di sini, gadis ini duduk di atas pohon ini ya. Mungkin menggambarkan seseorang yang sangat suka menyendiri, tidak mahu diganggu, ingin menenangkan pikirannya, seperti itu ya. Okey teman-teman, patient please. Nah, ini teman-teman mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang boleh dikatakan walaupun terlihat tenang, orangnya kurang sabaran. Nah, ini teman-teman, orang kurang sabaran ini banyak ya. Kadang-kala teman-teman, saya juga boleh menjadi kurang sabaran ya. Kurang sabaran atau orangnya agak temperamen. Nah, seperti itu. Teman-teman, atau detik ini seperti signal ataupun kode dari dia ke kamu ya. Mungkin kamu dalam posisi menunggu sudah cukup lama sehingga kamu tidak mahu menunggu lagi dan mengambil keputusan untuk melepaskan pergi. Tetapi teman-teman, sosok ini masih lagi membutuhkan sedikit waktu, membutuhkan kesabaran dari kamu contohnya ya. Ataupun teman-teman, selain daripada menangkap energi seseorang yang kurang sabaran, beberapa yang lain, sebahagian kecil yang lain, orangnya sangat sabar. Kalian sesuaikan apakah dia ini orang yang kurang sabaran atau orang yang sangat penyabar. Jikalau dia ini orang yang kurang sabaran contohnya,
mungkin dia merasakan kamu di sini yang sangat sabar menanggapinya. Begitu ya. Okey teman-teman, practice, practice, practice. Nah, ini teman-teman sebenarnya banyak energinya ya. Ada sesuatu yang dilakukan setiap hari seperti sebuah rutinitas. Entah itu berolahraga, berlatih bermain alat muzik atau melatih vokal. Saya memberikan contoh teman-teman ya. Tetapi jikalau kartu ini dikaitkan dengan sebuah hubungan. Nah, ini berarti sosok ini masih lagi berusaha dengan sekeras mungkin ke arah menjayakan hubungan kalian. Teman-teman, praktis menggambarkan seseorang yang mungkin seumuran atau lebih muda dari kamu. Nah, tidak kiralah usianya. Teman-teman, orang ini benar-benar berusaha ya dengan sekuat mungkin ke arah menjayakan koneksi ini, hubungan ini. Nah, contohnya dia mungkin melakukan tindakan yang disengaja setiap hari untuk memelihara hubungan dan mungkin ya menyelesaikan konflik agar kalian tumbuh bersama. Maka praktis menggambarkan kesungguhan dari hatinya untuk benar-benar menjayakan koneksi ini. Dalam arti kata lain teman-teman ya. Nah, ini kan mendampingi kartu passion please. Teman-teman, jikalau hubungan kamu ya dan dia sudah berlanjutan agak lama. Nah, ini bukan sekadar suara hatinya, bisikan hatinya yang memohon agar kamu bersabar menyingkapi dia. Tetapi teman-teman, dia ingin kamu tahu ya. Dia benar-benar bersungguh-sungguh hampir setiap hari untuk memastikan walaupun perlahan tetapi pasti untuk menjayakan koneksi ini ke depannya. Maka teman-teman, ini seperti passion please. Nah, sudah pasti ya beberapa di antara kalian di sini sudah capek, sudah lelah banget, maka mungkin bertindak untuk melepaskan pergi. Nah, di sini teman-teman terpulang kepada kalian ya. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Setiap dari kita mempunyai masalah sendiri. Ada kalanya teman-teman kita manusia ya. Sudah pasti kita juga akan kehilangan sabar. Nah, begitu ya. Maka di sini teman-teman praktis menggambarkan kesungguhan hatinya untuk menjayakan koneksi ini ke depannya. Kartu children di under the deck di sini menggambarkan wow. Apabila melihat ke arah gambar ini ya, apakah ini mungkin menarik seseorang yang sudah memiliki anak? Jikalau dia ini seorang janda atau duda, anak bongsu dari keluarganya, seseorang yang menyukai anak, atau semudah seseorang yang merasa bahagia banget apabila bersama dengan kamu. Nah, teman-teman, saya juga tidak akan menepis energi ini ya. Di mana orang ini mungkin ya, jikalau kalian yang menonton seorang janda atau duda yang memiliki anak, saya sempat merasakan dia menerima kamu dan anak kamu, menyayangi kamu dan menyayangi anakmu. Seperti itu ya. Maka teman-teman, energinya banyak, kalian ambil ya yang mana satu yang lebih resonate. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu yang sama sebentar tadi saya postkan video. Kira-kira ingin menukar kartunya, tetapi intuisi saya berkata saya perlu menggunakan kartu tarot ini ya. Maka teman-teman kita lihatkan ya, mengapa dia begitu? Mengapa sosok ini menahan dirinya dari berkomunikasi denganmu? Nah, sudah pun tahu ya, semakin ditahan semakin sakit rasanya. Bahkan kegelisahan di hatinya semakin memuncak di saat menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Tetapi pertanyaannya, mengapa teman-teman dia menahan dirinya dari berkomunikasi denganmu? Kita lihatkan di sini ya. Mengapa dia begitu? Kita lihatkan. Apa yang membuatkan dia menahan diri dari berkomunikasi denganmu? Teman-teman, Seven of Wands sekali lagi ya muncul di kartu di pembacaan ini seperti kartu under the deck tadi ya. Teman-teman, dia mungkin menahan diri dari berkomunikasi dengan kamu kerana merasakan energinya tidak disambut baik olehmu. Seolah-olah orang ini bisa menebak ya, yang kalian di sini, beberapa di antara kalian di sini tidak mahu lagi mengendahkannya dan tidak mahu lagi berkomunikasi dengannya. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, teman-teman, sosok ini mungkin sedang dihadapkan kepada kesulitan kehidupan. Banyak rintangan dan halangan yang benar-benar tidak membantunya. Nah, ini teman-teman enemies. Banyak saingan, banyak musuh, banyak orang yang tidak mendukung ya, yang membuatkan dia merasakan sulit banget
untuk berdepan dengan situasi ini sendiri. Nah, apatah lagi perlu mempertahankan posisinya. Jikalau orang ini dihadapkan kepada banyak rintangan dan halangan ataupun kesulitan dalam hidupnya, maka teman-teman mungkin belum ada kesiapan ya untuk datang dan berbicara denganmu. Kerana teman-teman, sosok ini tidak mahu membebankan kamu dengan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupannya. Maka di sini kalian ada dua energi yang berbeda. Ambil saja yang mana satu ya. Sama ada kamu yang tidak mahu berkomunikasi atau dia belum siap untuk berkomunikasi denganmu kerana kesulitan kehidupannya. Okey teman-teman, energi kedua, Two of Swords. Nah, ini bahkan ada beberapa yang sedang lagi bingung ya. Mengapa kamu mendiamkan dia? Nah, apabila kamu di sini mungkin ada yang mendiamkannya cukup lama. Nah, ini membuatkan dia teragak-agak ya untuk berkomunikasi dengan kamu atau tidak. Jikalau berkomunikasi nanti, nah ini kan mendampingi kartu Seven of Wands. Mungkin kamu akan menolaknya. Nah, terlihat atau terasa canggung ya. Sudah lama tidak berkomunikasi, suddenly tiba-tiba dia perlu memulai komunikasi duluan. Maka dia sempat menahan diri kerana mungkin ada situasi yang sudah cukup lama di mana kamu dan dia tidak berbicara. Energi kedua teman-teman, kalian di sini mungkin menutup akses, memblokirnya. Maka dia tidak diberikan pilihan ya. Sama ada perlu menahan diri, perlu ini seperti gambaran yang sangat sedih dari dia ya. Energi yang sangat membingungkannya di saat kalian tidak berkomunikasi. Maka teman-teman ada energi yang cukup membingungkan hatinya sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, berbicara, berkomunikasi atau tidak. Maka kondisi bingung ini seperti mengikatnya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya, mengapa dia begitu? Mengapa dia menahan diri dari berkomunikasi denganmu? Kemunculan Three of Wands. Wow teman-teman, beberapa yang lain ini menarik energi seseorang yang keberadaannya mungkin jauh dari kamu ya. Jikalau orang ini jauh dari kamu dan bahkan melibatkan penglibatan orang lain. Nah, kalian sudah pun jelas ya mengapa dia menahan diri dan tidak berkomunikasi denganmu. Sudah pasti kalian di sini tahu ya, entah dia ini takutkan pasangannya, entah dia merasakan perlu mendiamkan situasi dulu. Dalam posisi menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Teman-teman, kamu sesuaikan beberapa di antara dia di sini memang orang yang keberadaannya jauh dari kamu dan bahkan terlihat mungkin ada keterlibatan pihak lain ya yang membuatkan dia terpaksa mendiamkan situasi hubungan ini dahulu ya. Kemunculan Queen of Pentacles. Teman-teman, ego. Nah, ini berbicara mengenai harga diri yang sangat tinggi. Orang ini bukan tidak mencintai kamu, tetapi mencintai kamu sebesar gunung. Nah, kamu lihat ada bulatan di hatinya. Ini seperti menatang minyak yang penuh. Orang yang sangat menyayangi kamu. You meant the world to this person. Tetapi sebesar cintanya kepada kamu, sebesar itu jugalah harga diri dan egonya. Teman-teman, orang ini sangat-sangat prideful ya. Walaupun dia ini orang yang sangat rendah hati, egonya sebesar gunung. Demi menjaga harga dirinya. Teman-teman, jikalau ini seorang wanita yang sedang kita bicarakan, and I'm pulling a Queen of Pentacles card, percayalah dia ini ego banget. Maka apabila menarik energi seorang Virgo contohnya, dan dia wanita, egonya akan lebih besar dari seorang pria. Tetapi jikalau seorang pria, egonya juga sebesar gunung. Tetapi apabila melakukan perbandingan, wanita, seorang Virgo, egonya lebih tinggi daripada seorang lelaki. Maka kalian sesuaikan, jikalau kamu di sini yang menonton seorang pria, wanita ini sangat ego. Nah, begitu ya. Jikalau kamu seorang wanita yang menonton, si Virgo ini, pria ini sangat ego. Nah, begitu ya. Maka teman-teman, tetapi yang the good news is ya, kabar baiknya, kemunculan Queen of Pentacles, dia sangat mencintaimu. Percayalah ya, dia sangat setia, sangat mencintaimu. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Cups menggambarkan ini seperti seseorang yang sedang lagi galau, mungkin sedang cuba mendiamkan diri untuk meraih simpati darimu. Teman-teman, ada kondisi di mana dia ini sedang terumbang-ambing ya. Nah, ini kemunculan dua court card yang mendampingi satu sama lain. Kalian perhatikan ya, dua court card ini menggambarkan dua sosok lain, dua sosok yang berbeda mendampingi kartu Three of Wands. Nah, ini kan sudah jelas banget. Kemunculan pihak lain, orang lain, entah itu di hidup kamu
atau itu di hidup dia yang membuatkan salah satu mulai menjauhkan diri. Entah kamu yang menjauhkan diri, dia yang menjauhkan diri, dan siapa yang sedang merasakan kehilangan. Maka di sini teman-teman, dua card mendampingi kartu Three of Wands. Udah jelas banget guys. Ini bukan sesuatu yang saya cuba ulangi ya guys. Saya juga udah capek banget. Ya, apatah lagi apabila berbicara mengenai cinta yang bersegi-segi. Maka kalian sesuaikan. Dua card mendampingi Three of Wands menggambarkan penglibatan orang lain. Maka ada sesuatu yang mengganggu isi pikirannya, membuatkan dia terpaksa menahan diri, tidak berkomunikasi denganmu. Contoh yang paling mudah. Katakanlah let's say kamu di sini orang yang sudah ada pasangan. Maka teman-teman sudah pasti ya, dia perlu menahan diri kerana dia tahu kamu ada pasangan. Tetapi jikalau dia di sana yang ada pasangan, maka dia perlu berjaga-jaga dengan sosok yang lain ini. Perlu menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, kemunculan King of Pentacles. Wow, ini seperti menarik energi berpasangan ya. Kamu lihat ya, Queen and King of Pentacles dipisahkan oleh Queen of Cups. Nah, ini kan udah jelas banget. 3 card yang menggambarkan 3 orang yang berbeda. Teman-teman, mendampingi. Nah, saya kan orang yang sangat annoying ya, menurut sebahagian daripada komentar. It's so annoying kerana saya suka membaca kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan itu juga sangat menyakiti ya hati beberapa orang yang menonton. I don't know why. Nah, ini teman-teman, jikalau dibaca daripada kanan ke kiri, nah kamu lihat 3 orang ini berdepan dengan Three of Wands. Nah, ini kan udah jelas banget. Maka teman-teman, entah ini kondisi yang membuatkan dia sedang sangat galau atau kerana ada keterlibatan pihak lain yang membuatkan dirinya terpaksa menahan diri. Tetapi teman-teman, jikalau kita singkirkan energi orang ketiga ini, saya menangkap gambaran kerana egonya ya, kerana egonya, atau dia cuba mendiamkan diri untuk meraih simpati kamu. Kemunculan King of Pentacles, jikalau kita singkirkan energi orang ketiga, teman-teman, dia sedang fokus banget ke arah pekerjaannya. Untuk mencari uang, menstabilkan kondisi keuangannya, mempersiapkan dirinya untuk melamar kamu. Nah, tidak ada uang, bagaimana untuk melamar kamu? Nah, maka teman-teman, kalian sesuaikan. Jikalau kalian di sini ingin singkirkan energi orang ketiga, ambil energi yang baru saya jelaskan tadi. Okey teman-teman, under the deck di sini teman-teman, Ace of Wands. Nah, ini kan sudah jelas. Sosok ini masih lagi tertarik kepada kamu, sangat mencintaimu, masih lagi ada kegairahan dan detik ini ingin bertindak sesegera mungkin. Nah, ini mungkin ya, seseorang yang akan mengambil atau mulai komunikasi duluan atau mengambil tindakan baru untuk datang kepada kamu. Teman-teman, intinya dia masih sangat mencintaimu. Seperti itu ya, beberapa di antara dia memang tidak dapat dinafikan teman-teman ya. Memang sangat sedang sibuk bekerja dan dia tahu dia perlu menahan diri, perlu fokus ke arah pekerjaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Teman-teman, zodiak terkuat yang mendominasi bacaan kita datangnya daripada zodiak Aquarius ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton hari ini berzodiak Aquarius. Nah, begitu ya. Teman-teman, dari sisinya pula, nah ini mungkin menarik seseorang yang berzodiak berelemen air ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Jikalau saya lihatkan ke arah semua kartu tarot yang terbuka di sini, teman-teman, hampir boleh dikatakan hampir semua zodiaknya ada ya. Tetapi bagi memudahkan penjelasan zodiak-zodiaknya, nah teman-teman, dari sisi kamu Aquarius, dari sisinya Pisces, Cancer, Scorpio. Tidak ada kebetulan dan kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Teman-teman, zodiak lain yang muncul di pembacaan kita, zodiak Leo, Taurus, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Gemini, Aquarius sekali lagi, Aries dan juga zodiak Pisces. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita akan cuba lihatkan ya, mengapa kegelisahan di hatinya semakin memuncak di saat tidak berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, sekali lagi saya ingin ingatkan ya, jikalau pembacaan ini terdengar panjang, teman-teman, you can fast forward the video. Nah, kan ada setting, kalian boleh mempercepatkan atau melambatkan. Okey teman-teman, mengapa kegelisahan di hatinya semakin memuncak di saat tidak berkomunikasi denganmu? Kalian yang serius pasti ingin tahu ya, mengapa kegelisahan di hatinya semakin memuncak di saat tidak berkomunikasi denganmu?
inner power. Teman-teman, ini seperti seseorang yang mulai kehilangan semangat ya. Walaupun dia ini orang yang sangat tangguh, orang yang berdeterminasi, mempunyai sisi spiritual yang kuat. Tetapi kamu sangat menyemangatinya. Apabila dia menahan diri dan tidak berkomunikasi denganmu, inner power. Nah, ini berbicara mengenai kekuatan batin dan jiwanya. Saya sempat merasakan energi ini sudah semakin berkurang ya. Nah, ini kan orang yang sudah tidak bisa ya menahan diri dari berkomunikasi denganmu. Sekuat-kuat dia, teman-teman, semakin menahan diri, semakin lelah jadinya. Kehilangan kuasa, kehilangan power seperti itu ya. Orang yang sudah semakin tidak kuat apabila menahan dirinya dari berkomunikasi denganmu. Nah, kita lihat lagi mengapa kegelisahan di hatinya semakin memuncak di saat tidak berkomunikasi denganmu. Reflection. Dia mulai refleksi diri. Teman-teman, apabila melihat ke arah air ini, yang terpantul itu hanyalah refleksi dirinya, tidak ada orang lain. Ini kan gambaran orang yang sedang bosan, sedang merasa sendirian, not happy ya, tidak bahagia dengan hidupnya. Maka teman-teman, ini gambaran seperti seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Dengan harapan apabila melihat ke dalam air ini, yang terlihat itu mungkin wajah kamu ya, tetapi yang terlihat itu adalah wajahnya. Refleksi daripada wajahnya menyadarkan dia arti sebuah kerinduan. Balik-balik yang terlihat wajahnya, bukan wajah kamu. Maka itu berkali-kali menyadarkan dia arti sebuah kerinduan. Maka ini teman-teman, apabila mendampingi kartu inner power, orang yang merasakan sudah tidak kuat lagi ya, tidak sekuat dulu. Okey teman-teman, detoxification. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang ingin memperbaiki dirinya ya. Detoxification menggambarkan untuk menyingkirkan energi-energi yang toksik. Maka teman-teman, jikalau dia tahu dia ada salah dan silap dari kamu, lebih baik memperbaiki dirinya sebelum berbicara denganmu. Nah, intinya untuk mempersiapkan diri sebelum berbicara dengan kamu. Tidak mahu terlihat dan terdengar seperti versi lamanya. Begitu ya? Okey teman-teman, kita lihat lagi beautify. Bahkan beberapa di antara dia di sini orang yang, nah ini kan sudah jelas ya, jikalau seorang wanita sedang mempercantikkan dirinya, merubah ataupun mengubah penampilannya, mencantikkan diri ya, merapikan diri, baik seorang wanita atau pria ya. Teman-teman, dia mungkin merasa seperti sense of insecurity. Udah merasakan kehilangan kamu, apakah mungkin ya dia tidak cantik lagi, tidak tampan lagi, tidak menarik seperti dulu. Dan detik ini teman-teman, semakin dia gelisah menahan diri dari berkomunikasi denganmu, dia cuba memperbaiki penampilannya. Begitu ya, mencantikkan diri, merapikan diri untuk memastikan yang kamu masih berminat dan tertarik kepadanya. Okey teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir. Bagi kalian yang merasakan readingan ini sangat membosankan, it's okay ya. You can stop here. Tidak perlu memanjangkan lagi dan kemudiannya macam-macam di kolom komentar. Teman-teman, saya memang tidak menyukai energi yang negatif. Nah, begitu ya. Teman-teman, saya juga seperti kamu. Bukan kamu saja yang bosan, guys. Saya juga manusia, saya juga merasa sangat bosan dan sangat lelah ya. Okey teman-teman, apa sebenarnya yang tersembunyi di hatinya untukmu? Seseorang yang baru memahami arti sebuah kerinduan. Teman-teman, ini setelah menjaga sosok ibu saya yang sakit ya, saya juga mulai berada di titik yang paling rendah. Apatah lagi ya, terpaksa melihat sesuatu yang benar-benar negatif ya. Itu benar-benar tidak menyemangati saya ya teman-teman. Tetapi saya sangat menghargai ya. Saya tahu ramai yang sangat menyukai channel ini dan saya sangat-sangat menghargai support dan dukungan yang kalian berikan ya. Okey teman-teman, apa sebenarnya yang tersembunyi di hatinya untukmu? Seseorang yang baru memahami arti sebuah kerinduan. Nah, ini teman-teman, apabila kalian sedang lagi tidak berkomunikasi, kita lihatkan ya apa yang ingin dia sampaikan. Semangat lagi. Okay guys, I remember how we used to laugh and talk for hours about everything. Miss you. Nah, ini teman-teman gambaran seseorang yang masih lagi ya mengingati canda tawa di antara kamu dan dia. Bagaimana kalian berbicara dengan begitu lama, hampir tentang segala-galanya. Teman-teman, sosok ini intinya sangat merindukan kamu. Merindukan canda tawamu, merindukan momen yang diluangkan bersama, merindukan di saat kalian berbicara dengan satu sama lainnya. Don't forget about me. I haven't forgot about you. Teman-teman, jangan sesekali melupai dirinya.
Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, orang yang sebenarnya tidak akan melupakan kamu. Api cintanya untuk kamu itu masih menyala. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. I love you today, tomorrow and always. I was just a fool for not admitting it earlier. Teman-teman, dia mencintai kamu hari ini, mencintai kamu keesokannya, dan akan mencintaimu kapan sahaja, dan akan mencintaimu setiap hari. I was just a fool for not admitting it earlier. Teman-teman, dia merasakan dirinya sangat konyol, sangat bodoh kerana tidak mengakui perasaan ini dari awal lagi. Okey teman-teman, I sabotage this connection and I regret it. Wow, ini kan seperti sambungan dari kartu tadi ya. Seseorang yang mensabotage perasaannya sendiri dan dia benar-benar menyesali hal itu. Teman-teman, apabila dia terpaksa mensabotage perasaannya, sudah pasti ya. Nah ini, menahan komunikasi, menahan rindu, menahan cinta. Hujung-hujungnya, dia menjadi menyesal sendiri. Okey teman-teman, kita lihat lagi. I fear you will never forgive me. Beberapa di antara dia yang mungkin melakukan kesalahan ya, kesilapan kepada kamu, sangat-sangat sedih dan takut banget ya, yang kamu tidak akan pernah memaafkan dirinya. Energinya berat teman-teman ya. Saya tidak tahu tentang kalian ya. Teman-teman, saya hanya tahu tentang cinta dan kasih sayang. Sebagai manusia, jangan ada perasaan benci. Ya, jangan ada perasaan benci di dalam diri untuk sesiapa pun. Even to your worst of enemy, teman-teman. Pada musuh kamu yang paling kuat sekalipun, jangan pernah ada rasa benci. Nah, ini orang yang takut banget jikalau tidak dimaafkan. Teman-teman, maafkan saja. It's simple as that. Jikalau kamu tidak memaafkan dia, I can tell you now, yang benar-benar suffer ya, yang benar-benar menderita itu bukan dia, itu kamu. Kan batu besar itu ya teman-teman ya, tersangkut di dadamu kerana kamu tidak dapat memaafkan dia. Maka walaupun orang ini the worst of your enemies teman-teman, maafkan sahaja. Penuhkan hatimu dengan rasa cinta, penuhkan hatimu dengan rasa kasih sayang ya. I don't want to let you go, I miss being with you. Nah ini udah jelas banget. Seseorang yang baru sahaja memahami arti sebuah kerinduan. Dia tidak mahu melepaskan kamu dan benar-benar sedang merindukan kamu. Api cinta itu tidak lagi menyala di saat kamu tidak berada di sampingnya. Memang semudah itu. Teman-teman, orang ini sangat mencintaimu, belum siap untuk melepaskan kamu dan merasakan kekosongan jiwa di saat kamu tidak ada. Okey teman-teman, menurut saya maafkan saja and move on. Okey teman-teman, kita lihatkan ya ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey, let's see. Semangat. Kita singkirkan bahagian kanan ini, kita ambil bahagian kiri pula ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf L, W, H, Z, K, R, S, V, J, N, Y, C, G, E, Q, P, F, I. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk readingan hari ini. Ingin saya sampaikan bahawa terkadang orang menahan komunikasi kerana alasan yang hanya mereka saja yang ketahui. Seperti kartu Seven of Swords ini. Namun, perilaku seperti ini bisa menimbulkan komplikasi dan kesalahpahaman dalam sebuah hubungan. Dan apapun alasannya, ya, hal ini memang tidak akan membantu kedua belah pihak sama sekali. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.